Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurmatul Faizah, Nisfi Nur Hanafi, Putri Wanda Fitriani. Kami dari kelas 12303 ingin mempresentasikan cara membuat tabel distribusi frekuensi dan kumulatif serta OGIF. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau berupa nilai individual ataupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu dan yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Selain itu, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh nilai ulangan statistika. Pertama ada 30, 30, 50, 40, 70, 80, dan sebagainya. Berikut adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus mencari banyak kelas. Rumus banyak kelas yaitu BK sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 18 sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,255. Hasilnya yaitu 5,14. Digenapin jadi 6. Kenapa digenapin jadi 6? Karena dinaikin ke atasnya. Berikut adalah mencari panjang kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan jangkauan per banyak kelas sama dengan jumlah angka terbesar dikurang jumlah angka terkecil per 6, yaitu jumlah banyak kelas ini sama dengan 50 per 6. Hasilnya yaitu 8,33 digenapkan menjadi 9. Setelah menentukan banyak kelas dan panjang kelas, selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensinya dengan cara memasukkan nilai yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 30. Lalu kita menambah hasil dari panjang kelas yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita hitung tadi, yaitu 9. 30 ditambah 9 sama dengan 38. Kemudian frekuensinya yaitu di data nilai di sini terdapat angka 30 terdapat 2 angka, lalu dipindahkan ke tabel frekuensi ini. Kemudian 39 ditambah 9 yaitu 47. Kemudian di tabel frekuensi tersebut terdapat 3 angka 40. Kemudian 48 ditambah 9 yaitu 56. Kemudian di tabel data tersebut terdapat 4 angka 50. Lalu pindahkan ke tabel frekuensi. Kemudian 57 ditambah 9 yaitu 65. Di data frekuensi tersebut terdapat 3 angka. Kemudian 66 ditambah 9 yaitu 74. Di tabel data frekuensi terdapat 1. Kemudian 75 ditambah 9 yaitu 83. Tabel data tersebut terdapat 5. Kemudian jumlah dari data frekuensi yaitu 18.
Selanjutnya ada pengertian dari distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk mengisi tabel frekuensi kumulatif kurang dari ini, yang pertama kita ambil kelas yang pertama, yaitu 30 sampai 38. Frekuensinya itu kan ada 2. Jadi kita pindahkan ke kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi 2 kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk mengisi frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas yang kedua, itu kita tinggal tambahkan. Jadi 2 tambahkan frekuensi kelas yang ada kelas kedua, yaitu kan 3. Jadi 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5. Kemudian untuk kelas yang ketiga, 5 ditambahkan frekuensi kelas ketiga. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu lanjut ke kelas yang keempat, tinggal tambahkan 9, tambahkan dengan nilai frekuensi kelas keempat, yaitu 3. Maka akan menghasilkan 12, soalnya 9 tambah 3 sama dengan 12. Lalu 12 tambahkan frekuensi yang ada di kelas kelima, yaitu 1. Jadi 12 ditambah 1 itu akan menghasilkan 13. Kemudian untuk kelas yang ke-6, tinggal ditambahkan aja 13 tambahkan dengan frekuensi yang ada di kelas 6, yaitu 5. Jadi 13 tambah 5 akan menghasilkan 18. Jadi jumlahnya nanti pada kelas yang terakhir yaitu akan sama dengan jumlah frekuensi, yaitu 18. Sama kan hasilnya 18 sama 18. Selanjutnya yang kedua ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mengisi frekuensi kumulatif lebih dari, kelas pertama itu kita ambil dari jumlah frekuensinya. Kalau di sini kan jumlah frekuensinya 18, maka kita pindahkan ke sini. Jadi 18 di sini. Kemudian untuk mengisi kelas berikutnya, jadi yang ini, yang 18 ini, 18 itu kita kurangi dengan frekuensi yang ada di kelas pertama, 2. Jadinya 18 dikurang 2, maka akan mendapatkan hasil 16. Kemudian untuk mengisi kelas yang ketiga, itu tinggal dikurangi 16 kurangi dengan frekuensi yang ada di kelas kedua, yaitu 3. Jadinya 16 dikurang 3, maka akan menghasilkan 13. Kemudian untuk kelas yang keempat, itu kita kurangi dengan frekuensi yang ada pada kelas ketiga, yaitu 4 kan. Jadinya 13 dikurangi 4, maka akan menghasilkan angka 9. Kemudian untuk kelas yang kelima, frekuensi kumulatif yang 9 ini kita kurangi ke kelas yang keempat, yaitu 3. Jadinya 9 kurangi 3, maka akan menghasilkan 6. Kemudian untuk mengisi kelas ke-6, frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu yang 6 ini kita kurangi dengan frekuensi pada kelas kelima, yaitu 1. Jadinya 6 kurangi 1 sama dengan 5. Sehingga nanti frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas ke-6 akan sama nilainya dengan frekuensi yang ada di kelas ke-6. Jadi ini harus sama yang ini. Maka jumlahnya juga. Untuk di slide ini akan dijelaskan tentang pengertian OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. Hal ini dikarenakan cara pembuatannya dengan menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas sebelumnya atau setelahnya.
Ogive seperti poligon, sehingga sering disebut juga sebagai poligon distribusi frekuensi kumulatif. Contoh penyajian data yang disajikan dalam bentuk ogive, baik ogive positif dan ogive negatif, dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk di slide ini akan dijelaskan tentang ogive naik atau ogive positif. Untuk tepi atas kelas ini diambil dari nilai yang terbesar yang sebelumnya itu sudah disebutkan nilainya, yaitu ada nilai 30 sampai 38. Maka diambilnya nilai yang terbesar yaitu yang 38 dan ditambah 0,5 menjadi 38,5. Menjadi seperti ini. Untuk yang kedua yaitu ada nilai 39 sampai 47, maka diambilnya nilai yang terbesar yaitu yang 47 dan ditambah 0,5 menjadi 47,5. Yang ini. Dan yang ketiga yaitu ada nilai 48 sampai 56. Maka diambilnya nilai yang terbesar yaitu yang 56 dan ditambah 0,5 menjadi 56,5. Yang ini. Untuk yang keempat yaitu ada nilai 57 sampai 65. Maka diambilnya nilai yang terbesar yaitu yang 65 dan ditambah 0,5 menjadi 65,5. Yang ini. Untuk yang kelima ini yaitu ada nilai 66 sampai 74. Maka diambilnya nilai yang terbesar yaitu yang 74 dan ditambah 0,5 menjadi 74,5. Yang ini. Dan yang terakhir yaitu yang keenam. Ada nilai 75 sampai 83. Maka diambilnya nilai yang terbesar yaitu yang 83 dan ditambah 0,5 menjadi 83,5. Yang ini. Dan untuk yang frekuensi kumulatif ini diambil dari hasil frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu diantaranya ada 2, 5, 9, 12, 13, dan juga 18. Maka dapat disimpulkan yaitu yang 38,5 ini, maka frekuensi kumulatif kurang darinya itu menjadi yaitu ada 2. Untuk yang 47,5 ini, frekuensi kumulatif kurang darinya itu yaitu yang 5. Untuk yang 56,5 ini, frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 9. Untuk yang 65,5 ini, frekuensi kumulatif kurang darinya itu yaitu ada 12. Untuk yang 74,5 ini, nilai frekuensi kumulatif kurang darinya itu yaitu ada 13. Maka yang terakhir ini ada nilai yaitu nilai 83,5 yaitu nilai frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu menjadi 18. Untuk di slide ini akan dijelaskan tentang ogive turun atau ogive negatif. Untuk tepi bawah kelas ini diambil dari nilai yang terkecil yang sebelumnya itu sudah disebutkan nilainya. Yaitu yang pertama ada nilai 30 sampai 38, maka diambilnya nilai yang terkecil yaitu yang 30 dan dikurangi 0,5 menjadi 29,5. Yang ini. Yang kedua yaitu ada nilai 39 sampai 47. Maka diambilnya nilai yang terkecil yaitu yang 39 dan dikurangi 0,5 menjadi 38,5. Yang ini. Yang ketiga yaitu ada nilai 48 sampai 56. Maka diambilnya nilai yang terkecil yaitu yang 48 dan dikurangi 0,5 menjadi 47,5. Yang ini. Yang keempat yaitu ada nilai 57 sampai 65.
maka diambilnya nilai yang terkecil, yaitu yang 57, dan dikurangi 0,5 menjadi 56,5. Yang ini. Dan yang kelima yaitu ada nilai 66 sampai 74. Maka diambilnya nilai yang terkecil, yaitu yang 66, dan dikurangi 0,5 menjadi 65,5. Yang ini. Untuk nilai yang terakhir atau nilai yang keenam, yaitu ada nilai 75 sampai 83. Maka diambilnya nilai yang terkecil, yaitu yang 75, dan dikurangi 0,5 menjadi 74,5. Yang ini. Untuk yang frekuensi kumulatif ini diambil dari nilai atau hasil frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu diantaranya ada 18, 16, 13, 9, 6, dan juga 5. Dapat disimpulkan bahwa untuk yang pertama ini, tepi bawah kelas yang 29,5 ini, nilai frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu menjadi 18. Untuk yang tepi bawah kelas 38,5 ini, frekuensi kumulatifnya yang lebih dari yaitu yang 16. Untuk tepi bawah kelas yang 47,5 ini, frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu yang 13. Untuk yang 56,5 ini, frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu yang 9. Dan juga yang 65,5 ini, frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu yang 6. Untuk yang terakhir, yang tepi bawah kelasnya yang 74,5 ini, maka frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu menjadi 5. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.